Ini bersifat renungan. Setelah ini semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk saudara sekalian. Mari kita buka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya minta tolong satu orang untuk membacakan. Injil Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Ya, 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, terpujilah Allah kita. Kita hidup di dunia ini, saudara, di bumi ini. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya masalah. Masalah akan selalu ada di kehidupan kita masing-masing yang ada di sini. Dan kita menyadari bahwa masalah tidak dapat dipungkiri. Kita tahu hal itu tidak dapat dipungkiri. Banyak masalah yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Segala macam model masalah. Mungkin masalah pekerjaan, bisa masalah pendidikan, rumah tangga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira semua masalah yang saya sebutkan itu tadi, atau yang masalah yang sedang saudara alami pada malam hari ini, itu siapa yang kasih? Apakah orang tua kita? Atau mungkin bos kita? Anak-anak kita? Atau bahkan diri kita sendiri? Ya tentu saja masalah yang kita hadapi saat ini itu dari salah satu dari yang saya sebutkan itu tadi. Misalnya masalah pekerjaan. Ada aja kelakuan karyawan atau bawahan kita yang menghambat pekerjaan. Atau pas enak-enak liburan kemana gitu, tiba-tiba bos telepon kita, "Iki tolong benakno bla 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 bla." Padahal kita lagi libur itu. Masalah pendidikan, kita dituntut mungkin oleh orang tua kita, "Awakmu kudu sekolah tinggi le. Besok perjuanganmu enak," dan lain sebagainya, dan apapun itu. Terus masalah ekonomi, padahal kita nih posisi sudah cukup, kita sudah punya rumah, pakaian yang layak, makanan juga cukup, tapi kita selalu merasa kurang. Kita masih pengen ini itu, pengen banyak hal. Dan namanya manusia memang akan selalu seperti itu kan. Dan karena semua tuntutan itu, saudara, tuntutan yang dibebankan ke kita, entah itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain dan lain sebagainya, itu semua membuat kita menjadi merasa letih. Kita jadi lesu, berbeban berat, ngersulau mungkin sampai tantok kayak sini karena permasalahan tersebut. Untungnya, terpujilah Allah kita Yesus Kristus. Tadi dikatakan di Matius 11:28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Kira-kira siapa di sini yang tidak terbebani, lemah, letih, lesu karena semua permasalahan itu tadi? Sekalipun itu untuk anak Anda mungkin, sekalipun itu untuk diri sendiri mungkin. Saya yakin pasti saudara sekalian, sekalipun sedikit, tetap terbebani dengan hal itu. Dan di situ dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah datang padaku," yang artinya adalah Tuhan Yesus mengajak kita, mengundang kita, "Datanglah kepada saya, datanglah kepada Tuhan Yesus." Itu adalah sebuah penawaran, saudara. Kita bisa bilang iya dan kita bisa bilang tidak. Itu tergantung saudara masing-masing. Dan kalau kita mau, ya ngomong ke Tuhan, "Ya Bapak, aku mau engkau ajak, aku mau datang kepadamu ya Bapak."
karena aku letih lesu itu tadi. Kita datang ke Tuhan Yesus. Setelah itu, di kalimat selanjutnya di Matius 28 itu tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus lanjut di ayat 29. Jadi setelah Tuhan Yesus mengundang kita dan menjanjikan apa yang akan kita dapat ketika kita datang kepadanya, di 29 Tuhan Yesus ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Kita datang nih, diundang Tuhan Yesus. Kita datang, dijanjikan tadi, terus Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Kuk kita apa, saudara-saudara? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kalau kita cari di Google, yang juga akan muncul adalah semacam palang kayu yang digunakan petani untuk sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, ya, yang artinya supaya petani ini bisa mengendalikan si kerbau ini dengan mudah, dengan baik untuk membajak sawahnya. Lantas apakah Tuhan akan memasangkan hal itu kepada kita? Tentu saja tidak. Kita tidak seperti kerbau. Kita ini anak-anaknya, amin.